Baik, kita lanjutkan. Silakan mahasiswa lihat halaman 45. Ya, di halaman 45 itu kita menyusun ranking berdasarkan mean dan deviasi. Ya, menyusun ranking berdasarkan mean dan deviasi. Ya, misalkan ibu punya ini, sambil dilihat tabelnya, di situ ada 5, 15. Ibu kasih, misalkan ibu punya contoh tersendiri, punya 20 nomor urut siswa misalkan ya. Kita ambil 20 nomor urut siswa. Ketika ini dijumlahkan X-nya, misalkan siswa nomor 1 itu nilainya 80, siswa nomor 2 nilainya 85, siswa nomor 3 nilainya 87 misalkan, dan lain sebagainya ya. Nah, X-nya ini nilai-nilai nomor urut siswa, dan ibu sudah memperoleh jumlah nilainya ya. Dan ketika ibu jumlahkan yang ada di tabel ya, ini yang ada di tabel, ibu tidak menuliskan satu persatu, kita langsung ke jumlahnya aja ya. Karena apa? Di samping kehabisan waktu, karena kita tidak tatap muka ya. Nah, setelah ibu jumlahkan, ini memperoleh nilai ini ya, sigma X-nya 830,89 dari jumlah nilai X ya, kan ini nih, sigma X artinya jumlah dari nilai X ya. Nah, sedangkan X kuadratnya berarti jumlah dari X itu dikuadratkan lagi ya. Kita langsung masuk ke jumlah aja, diperoleh 34,1009 ya. Ini adalah sigma X kuadratnya. Nah, lalu kemudian untuk mengetahui deviasi standar atau standar deviasi, kita harus tentukan dulu rata-ratanya, meannya. Masuk ke dalam rumus ya. Masuk ke dalam rumus. Di situ rumusnya ada halaman 46 ya. Rumusnya halaman 46 dirumuskan dengan MX sama dengan sigma X per M. Nah, tadi MX-nya adalah, berarti sigma X-nya kita masukkan saja 830,89 per M. N-nya tadi adalah siswanya 20 ya. Ini siswanya 20. Lalu kemudian diperoleh nilai rata-rata berapa? 830,89 dibagi 20 berarti memperoleh 41,5445. Silakan mahasiswa menjumlah kembali, barangkali ibu keliru ya. Kalau misalkan ada kekeliruan tidak apa-apa, bisa dirubah, yang penting caranya tahu ya. Oke. Nah, kalau sudah kita ketahui untuk rata-ratanya atau meannya, baru kita masuk ke dalam standar deviasi atau deviasi standar ya. Oke. Kita masukkan. Oke. Sebagai rumusnya adalah di situ ada di halaman 46 di modul, silakan dilihat kembali oleh mahasiswa. Rumusnya adalah untuk mengetahui standar deviasi, SDX sama dengan akar dari sigma X kuadrat per N dikurangi MX kuadrat. Nah, MX kuadrat. Nah, ini ya. Yuk, mari kita masukkan sama-sama untuk angkanya ya. Berarti kita lanjutkan. SDX sama dengan sigma X kuadrat. Sigma X kuadratnya tadi akar dari sigma X kuadrat. Tadi sigma X kuadratnya adalah 34,843 ya, 34,1009 ya, dibagi 20. 20 itu jumlah dari keseluruhan siswa atau populasi siswa ya, dikurangi MX kuadrat. MX nya adalah tadi berapa? 41,5445 pangkat 2 kuadrat ya. Oke, kita masukkan.
Ini kita langsung dijumlahkan, jangan dulu diakarkan. Oke. Akar dari 34843,1009 dibagi 20 berapa? Kita langsung masukkan saja ya. 17,15505 ya, dikurangi 41,5445 dikuadratkan. Berarti hasilnya diperoleh 17,25,94548. Nah, ini ya. Lanjutkan, sama dengan akar dari ya 1742,150775 tadi berdasarkan hasil dari akar dari 34843,0155 dibagi 20 ya, dikurangi 1725,9454,802. Nah, ini diperoleh dari 41,5445 kuadrat ya. Oke, sama dengan akar dari ini dikurangi ini diperoleh 16,205,29,475. Nah, baru kita akarkan, diperoleh nilai 4,02558. Kalau kita bulatkan menjadi 4,026 ya. 4,026. Nah, inilah standar deviasi dari penyusunan ranking berdasarkan mean dan deviasi ya. Nah, selanjutnya setelah kita ketahui standar deviasi, baru kita hitung sisipkan ke dalam konversi nilainya ya. Nah, untuk menyisipkan konversi nilai itu harus kita ketahui dulu batas atas dan batas bawah ya. Nah, jangan lupa ingat meannya 41,5445, lalu kemudian standar deviasinya kita peroleh 4026. Mari kita masukkan ke dalam tabel konversinya. Untuk tabel konversi itu ada di halaman 46. Silakan mahasiswa lihat ya. Tadi meannya ya, mean yang sudah kita peroleh adalah 41,5445. Sedangkan standar deviasinya kita peroleh tadi 4,026 ya. Nah, langkah berikutnya kita siapkan tabel konversi. Silakan lihat halaman 46 di bagian kanan ya. Di situ sudah ada rumusnya M plus 1 kali standar deviasi untuk batas atas, sedangkan untuk batas bawah M min 1 kali standar deviasi ya. Oke. Berarti kita masukkan untuk batas bawah dulu ya. Untuk batas bawah berdasarkan standar deviasi tadi. Oke. Mean min 1 standar deviasi. Nah, berarti tadi meannya berapa? Meannya adalah ini ya. Meannya adalah 41,5445 ya, dikurangi 1 kali standar deviasi. Standar deviasinya adalah 4,026 ya. Nah, berarti 41,5445 dikurangi 1 kali 4,026 itu diperoleh nilai 37,5185. Nah, ini untuk batas bawah ya. Ini untuk batas bawah. Nah, lalu kemudian untuk batas atasnya ya. Nah, untuk batas atasnya dirumuskan. Rumusnya bisa dilihat yang Ibu lingkari halaman 46 ya. Berarti diperoleh ini sama dengan 45,5705. Nah, ini ya, sudah kita ketahui batas atas dan batas bawahnya.
ya. Nah, lalu kemudian sekarang kita masukkan ke dalam tabel, ya, tabel konversinya di halaman 46 bagian kanan, tabel konversi. Nah, rentang nilai ada ya, halaman 46 sama ranking. Nah, rentang nilai sama ranking. Tadi batas bawahian kita masukkan ke dalam tabel konversi, ya, ada di halaman 46 tabel konversinya. Nah, tadi nilai hasil penjumlahan sudah kita peroleh, ya, paling tinggi itu ya, batas atas itu 45,58 ya, batas atasnya ya 45,58. Tadi kan 45, batas atas yang hasil penjumlahan kita 45,5705, kita bulatkan 45,58. 45,58 ke atas, itu merupakan ranking atas, ya. Nah, lalu kemudian mana ya? Lalu kemudian batas bawahnya ini kan ada tengah nih, ya. Ada tengah, ada bawah. Nah, biar mudah untuk menyisipkan tabel konversi, berarti batas atas kita sudah, batas sekarang tinggal batas bawah. Batas bawah tadi 37,52. Nah, 37,52 ke bawah itu merupakan batas bawah. Nah, berarti dari 37,52 di sini posisinya berapa nih? Posisinya 37, setelah 52 berapa? 53 ya. Nah, 37,52 52 ke bawah itu merupakan ranking terbawah. Nah, 37,52 naik satu angka, 37,53 sampai 45,57 ya, 45,57 berdasarkan hasil perhitungan ini merupakan tengah, ya. Berdasarkan hasil perhitungan kita tadi, standar deviasi batas atas dan batas bawah nih ya, 45,57. Lalu kemudian nah 45,58 naik satu angka, 45,58 ke atas itu merupakan batas atas, ya. Itu. Oke. Itulah untuk halaman 46.